Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adristi Iftitayuniar dari kelas TI 4H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya. Di sini saya akan mengambil judul yaitu Sistem Informasi PKL dan objeknya adalah JTI Polinema. Untuk latar belakangnya di sini, di tingkat mahasiswa, PKL merupakan implementasi secara sistem dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Ini adalah pengertian dari PKL. Lalu sejauh ini pengorganisasian berkas PKL masih dilakukan secara manual. Mencari tempat PKL masih secara mandiri, pemilihan dosen pembimbing masih dilakukan secara random sesuai pilihan dari universitas, dan menjadikannya tidak efektif karena memerlukan banyak waktu untuk mengerjakannya. Dan bila penumpukan berkas terlalu banyak, ada kemungkinan berkas terselip atau hilang. Nah, dari penelitian terdahulu dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mula Warman yang telah menerapkan sistem informasi PKL dapat membantu mendata, mengelola sebagai informasi bagi pihak fakultas mengenai proses PKL yang dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai media informasi bagi para user yang kemungkinan ingin melaksanakan praktek kerja lapangan di FKTI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu pertama, apakah sistem informasi PKL yang akan dikembangkan ini dapat menyelesaikan masalah yang dialami saat ini, yaitu pengorganisasian berkas dan informasi tempat PKL serta dosen pembimbing. Ini rumusan masalahnya dari pihak mahasiswa dan admin dari panitia PKL. Lalu yang kedua ada bagaimana rancangan sistem informasi PKL JTI Polinema. Selanjutnya ada batasan masalah. Pertama, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang, dosen Politeknik Negeri Malang, dan admin Politeknik Negeri Malang. Lalu yang kedua, aplikasi hanya dapat melakukan pengiriman proposal dan balasan proposal PKL, pengajuan dosen pembimbing, dan juga mengetahui perusahaan yang tersedia untuk dijadikan sebagai tempat PKL. Lalu yang ketiga yaitu aplikasi dibuat berbasiskan website. Selanjutnya, data diperoleh dari panitia tugas akhir. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat tadi di awal. Untuk yang pertama, sistem dapat membantu mahasiswa dalam mengumpulkan proposal untuk mengajukan PKL, mengajukan dosen pembimbing, dan melihat perusahaan penyedia PKL secara otomatis, serta dapat membantu pihak admin untuk mengorganisir proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk merancang sebuah sistem yang dapat membantu mahasiswa dan admin membutuhkan suatu media yang dapat mengorganisasi berkas PKL, memberi informasi PKL, dan dapat memberi informasi pembimbing. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk mahasiswa sendiri dapat memudahkan dalam pengumpulan proposal untuk PKL, mencari informasi mengenai penyedia tempat PKL, dan mencari serta mengajukan dosen pembimbing untuk PKL. Lalu, manfaat untuk kampus Polinema dapat memudahkan dalam organisasi data PKL, memudahkan proses penempatan PKL, dapat mengefisiensi waktu dengan adanya
penambahan tenaga kerja sementara, yaitu mahasiswa PKL, dapat membantu perusahaan dalam mengerjakan tugas di perusahaan tersebut. Selanjutnya, penelitian terdahulu di sini. Yang pertama ada dari Ayu dan Permatasari tahun 2018, yaitu perancangan sistem informasi pengolahan data praktek kerja lapangan atau PKL pada divisi Humas PT Pegadaian. Lalu ada dari JH dan Prastowo 2021, yaitu rancangan bangun aplikasi berbasis website informasi repositori laporan PKL siswa. Studi kasus dari SMKN 1 Terbanggi Besar. Lalu dari Maharani, Widakdo, dan Hatta tahun 2018, yaitu rancang bangun sistem informasi praktek kerja lapangan atau PKL di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mula Warman. Lalu ada Gani dan Bagye dari tahun 2018. Sistem informasi praktek kerja industri pada SMK Islam Sirajul Huda, PAUK Dandak. Yang terakhir ada dari Syafarina dan Rusdina tahun 2020, yaitu prototipe aplikasi pengelolaan kegiatan prakerin atau praktek kerja industri dan PKL atau praktek kerja lapangan berbasis website. Selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori ini diambil dari judul saya, yaitu Sistem Informasi PKL, yang isinya ada prototyping. Ini merupakan metodenya, metode yang akan saya ambil, metode pengembangannya. Jadi prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Selanjutnya ada PHP. Ini merupakan bahasa pemrograman yang akan saya gunakan. PHP sendiri merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Selanjutnya ada kode igniter. Kode igniter ini merupakan framework dari PHP sendiri. Kode igniter adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dibanding jika menulis sebuah kode program dari awal. Selanjutnya, pelatihan kerja lapangan. Ini merupakan topik yang saya ambil. Pelatihan kerja lapangan, praktik kerja lapangan on the job training atau yang bisa disebut dengan pemanfaatan PKL merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan kerja langsung. PKL tersedia untuk siswa SMA atau SMK, mahasiswa, dan juga karyawan baru. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini diambil, yaitu ada fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional itu ada input. Input ini berisikan untuk penambahan data. Jadi untuk inputnya sendiri ini bisa untuk menambahkan data dosen, menambahkan data perusahaan, lalu menambahkan proposal untuk PKL itu. Lalu ada edit. Edit di sini bisa digunakan untuk merubah data dosen. Lalu misal kita ada kekeliruan dalam mengirim proposal, kita juga bisa merubah proposalnya. Selanjutnya ada read. Read ini berisikan untuk bisa melihat data dosen yang untuk kita ajukan sebagai bimbingan, lalu ada data perusahaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data yang misalnya sudah tidak diperlukan. Misalnya perusahaan yang sudah tidak menyediakan sebagai tempat PKL lagi, atau dosen pembimbing yang sudah tidak membimbing mahasiswa PKL lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya
ada kebutuhan non-fungsional. Pertama, sistem dapat dijalankan dengan mudah, yang dimana dapat mudah dimengerti oleh pengguna sehingga tidak terjadi kesalahan inputan atau yang lainnya. Lalu sistem memiliki kecepatan yang bagus sehingga saat mengoperasikan sistem tidak terjadi delay atau waktu tertunda yang terlalu lama. Lalu sistem memiliki keamanan bagi pengguna berupa password yang perlu diinputkan sehingga tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Selanjutnya ada deskripsi sistem. Pertama ada judulnya yaitu Sistem Informasi PKL JTI Polinema. Lalu ada jenis aplikasi, website untuk memonitoring pengajuan mahasiswa dalam pengajuan PKL. Lalu konten, website ini berisi informasi perusahaan penyedia tempat PKL, informasi dosen pembimbing yang dapat diajukan, pengisian proposal PKL untuk mengajukan ke kampus. Lalu aplikasinya yaitu aplikasi berupa website. Teknologinya yaitu website, pengguna website diidentifikasi adalah panitia PKL, pembimbing PKL, dan mahasiswa. Lalu deskripsi sistem. Pertama, kebutuhan perangkat lunak, yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah untuk kita mengerjakannya, aplikasinya akan disimpan di sistem informasi operasi Windows. Lalu yang kedua, Microsoft Office. Microsoft Office ini digunakan untuk membuat laporan atau proposal tugas akhir ini. Lalu Visual Studio Code. Visual Studio Code ini digunakan untuk melakukan coding atau membuat aplikasi tersebut. Dan Draw.io di sini digunakan untuk membuat rancangan dari website, yaitu UML yang berupa use case, flowchart, atau desain sistem. Lalu ada kebutuhan perangkat keras. Di sini menggunakan laptop dengan spesifikasi Intel Air Core TMI 554M, prosesor 3 MHz, 2,53 GHz, 2 GB RAM, 500 GB, 7200 RPM, HDD, 14,1 in, WXGA LED, 256 MB, NVIDIA Quadro NVS 3100M, Intel 6200 AGN. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi di sini adalah penyampaian case masalah. Seperti yang di awal, penyampaian case itu mahasiswa membutuhkan sebuah media untuk mengumpulkan proposal, dan panitia PKL juga. Selanjutnya ada pencarian perusahaan penyedia tempat PKL, lalu pengajuan dosen pembimbing, seperti itu. Selanjutnya setelah komunikasi ada perencanaan secara cepat. Perencanaan secara cepat ini berupa mock-up atau desain sistem agar dapat dikomunikasikan kembali kepada user yang meminta untuk membuat program ini. Jadi dibuat secara gambar besarnya saja. Selanjutnya ada pembentukan prototipe. Pembentukan prototipe ini berupa flowchart dan UML diagram seperti use case diagram. Jika sudah dilakukan semuanya, ada penyerahan sistem ke pelanggan, pengiriman, dan umpan balik. Jadi sekian presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.